Aku. Baik, selamat pagi untuk Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, yang di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan metode regresi linear. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen seperti ukuran mesin, jumlah silinder, dan konsumsi bahan bakar terhadap emisi CO2 kendaraan. Dataset yang kami gunakan merupakan data konsumsi bahan bakar yang berisi beberapa variabel seperti engine size, cylinders, fuel consumption, dan juga CO2 emission. Selanjutnya, saya akan menjelaskan progres regresi. Pada tahap ini, kami menggunakan em, pengimporan library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk melakukan pengolahan data, Matplotlib, dan juga visualisasi dan juga sklearn untuk pembuatan model regresinya. Dan selanjutnya kami menggunakan eh, fungsi RCSV untuk membaca data dan ditampilkan menggunakan eh, head untuk melihat struktur datanya. Selanjutnya pada bagian ini regresi sederhana satu variabel ini terdapat dua variabel yang dimana variabel X ini digunakan untuk variabel independen yaitu ukuran mesinnya dan variabel Y ini merupakan variabel dependen yaitu emisi CO2-nya. Selanjutnya pada bagian ini data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data training dan juga ada data tes. Lalu di sini model regresi linearnya itu dibuat dan dilatih menggunakan data training untuk menemukan hubungan dari antara variabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Scatter plot yaitu diagram bencar seperti ini, dan untuk sumbu X-nya untuk ukuran kapasitas mesin, dan sumbu Y-nya yaitu untuk CO emisi atau emisi karbon dioksida. Penjelasan grafik ini digunakan untuk melihat hubungan antara ukuran mesin dan ukuran mesin kendaraan dengan jumlah emisi CO2 yang dihasilkan dari pola titik-titik ini yang menyebar di bagian kiri bawah ini hingga ke kanan atas, kita bisa melihat adanya korelasi positif. Artinya, secara umum, semakin besar ukuran mesin suatu kendaraan, maka semakin tinggi pula emisi CO2 yang dihasilkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa kodenya. Yang pertama, PLT scatter, engine size, DF, CO emission. Nah, perintah ini adalah inti untuk membuat diagram pencar. Ini perintah intinya yang atas ini. Kemudian fungsi ini membutuhkan dua kumpulan data yang utama, dan data tersebut adalah berbentuk sumbu sumbu X dan Y tersebut. Yang kedua, df engine size memanggil kolom bernama engine size dari variabel yang ini, ya. Engine size mengambil dari variabel df, data frame atau label data tanda untuk menjadikan titik-titik sumbu horizontal X. Ya, tunjukkan sini. Ini. Oke. Kemudian DF CO2 emission. CO2 emission. Memanggil kolom CO2 yang ini, oke.
untuk dijadikan titik-titik di sumbu vertikal. Gini-gini ya, titik-titik ini. Kemudian kita ke PLT title, yaitu memberikan judul utama di bagian paling atas grafik. Nah, title ini nggak di sini. Sebenarnya sudah ada penjelasan sini, saya akan lebih penjelasan. Kemudian ada PLT show. PLT show ini perintah untuk merender dan menempel grafik tersebut ke layar. Tanpa perintah ini grafik tidak akan muncul. Oke, disuruh ada perintah PLT show untuk menampilkan. Saya lanjutkan untuk yang kedua. Yang kedua, prediksi versus data asli. Nah, mungkin saya akan langsung ke penjelasan kodenya. Yang pertama yang paling atas ini PLT, Sketcher, Y-Test, dan Y-Break. Ya, itu menggunakan ini data yang apa kode yang paling atas ini untuk membuat scatter plot. Sama kayak yang di atas. Sama seperti grafik yang di atas saya. Bedanya Y-Test yang ini Y-Test ini mempre- mempres mempresentasikan sumbu X di mempresentasikan sumbu X ini adalah variabel yang berisi nilai emisi CO2 sebenarnya, data asli yang disisihkan untuk pengujian. Nah, ini menyisihkan data ya. Habis itu YPRED mempresentasikan sumbu Y, oke, sumbu Y yang berisi emisi CO2, hasil tebakan atau prediksi dari model machine learning yang telah ada dilatih. Metodenya machine learning. Oke. Habis itu kita ada PLT X label. Nah, ini dalam kurung nilai asli. Nah, ini untuk memberikan namanya sih. Nama ini kayak gini, nilai asli. Untuk menampilkan nama gitu. Habis itu baru langsungnya yang terakhir ya, kita PLT show ya untuk menampilkan layar, untuk menampilkan grafik ke layar seperti ini. Berarti semua tuh perlu diberikan PLT show seperti ini. Lanjut saja ke grafik yang ketiga. Di sini ada yang paling atas yaitu PLT his DF CO emission bin 920. Nah, perintah yang pertama ini untuk membuat grafik histogram seperti ini. Grafik histogramnya namanya. Kemudian CO2 emission adalah sumber data yang ingin dilihat sebarannya. Nah, kita melihat ini kan sebaran data dari CO2 emission. Oke, karbon dioksida emisi. Oke. Bin 20 ini apa? Argumen ini digunakan untuk mengelompokkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terbesar hingga 20 kelompok. Ini ya, 20 hingga jadi 20 kelompok. Semakin banyak ya nilai bin ini, maka pengelompokannya semakin banyak dan tipis. Oke, semakin banyak dan tipis. Kita lanjut ke selanjutnya base label. Ya label nih ya sama seperti tadi penamaan ya, penamaan saja. Habis itu PLT show ini digunakan untuk menampilkan grafik, gambar grafik ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke.